Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan dalam YouTube ini untuk memperdalam pemikiran atau memperdalam penjelasan terkait masalah hadis. Pada hadis pertama ini, yang ketiga, kalau kemarin 1, 2 sudah, sekarang hadis ketiga tentang salat sunnah. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Hari ini kita akan membaca hadisnya. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 rak'atan thumma yusalli idza sami'a an-nida bis subhi rak'ataini khafifataini. Telah menyatakan kepada Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, salat malam 13 rakaat, kemudian beliau sudah mendengar azan, beliau mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Hadis ini beberapa penjelasan menjelaskan bahwasanya inilah alasannya orang-orang yang sholat bulan puasa pada bulan Ramadan, sholat tarawihnya 10 rakaat plus 3 witir. Ini alasan mereka sholat. Jadi ini hadis sahih. Beliau melaksanakan sholat 13 rakaat, artinya sholatnya 10, 2 kali 5, 2 kali 5 10, 5 kali salam, dan 3-nya itu witir. Kemudian beliau mendengar suara azan subuh, beliau mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Ada yang mengatakan ini sholat fajar, ada yang mengatakan ini sholat sunnah qabliyah subuh, seperti itu. Berikutnya, hadatsana Abdul Ala bin Hammad hadatsana Wahib an Ayyub wa Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhu qubura. Telah menceritakan kepada kami Wahib dan Ayyub dari Ubaidillah dari Nafi dari Ibnu Umar berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, kerjakanlah di rumah-rumah kalian salat yang ada, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rasulullah mengajarkan bahwasanya agar rumah kita tidak seperti kuburan, artinya hampa, maka Rasulullah menganjurkan untuk kita salat di rumah. Terus bagaimana yang salat jamaah? Apakah kita tinggalkan juga? Tidak. Ada yang mengatakan mengajarkan anak-anak sholat itu hukumnya hampir mendekati wajib. Muru auladukum bisolah. Nah, salah satunya ialah kita menjadi imam di rumah tangga kita, sehingga kita itu mampu mengajarkan anak-anak untuk sholat seperti itu. Kalaupun kita sholat di masjid, kita bisa kita bisa mengerjakannya di masjid, tapi orang di rumah seperti istri kita bisa mengerjakannya di rumah sekaligus mengajarkan anak-anak kita seperti itu. Tapi
Kalau berjamaah di rumah justru menurut saya lebih bagus untuk zaman sekarang, karena di masa pandemi otomatis hal tersebut dianjurkan untuk menghindari kerumunan seperti itu. Kemudian jadi ini anjuran agar kita bisa selalu berjamaah di rumah seperti itu. Oke, kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdul Walid, hadatsana Syu'bah an Abdul Malik sami'tu Qaza'a maula Ziyadin qala sami'tu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yuhadditsu bi arba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'jabatni wan ni'tani wa nignani qala la tusafirul mar'a yu'minu illa ma'a zawjuha aw dhu mahram wala shawmu fi yawmain al-fitr wal adha wala salata ba'da salatain ba'da subhi hatta tatlu'u syamsi wa ba'da al-'asr hatta tughrib la tusaddu rihalu illa thalathati masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidi. Oke, artinya telah menceritakan kepada kami Abdul Walid dari Syu'bah dari Abdul Malik, aku mendengar Qaza'ah sahayanya Zihad berkata, aku mendengar Sa'id Al-Khudri mengatakan 4 hal dari Nabi yang menyebabkan takjub dari kaget. Beliau bersabda, tidak boleh berpergian wanita selama 2 hari kecuali bersama suaminya atau muhrimnya, dan tidak boleh saum pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan tidak boleh salat setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak boleh salat asar hingga terbenam matahari, dan tidak boleh ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Al-Aqsa, dan Masjidku. Di ini hadis tentang larangan beberapa hal-hal yang dilarang ketika merayakan Idul Fitri, Idul Adha, dan salat yang dilarang ketika salat sesudah subuh seperti itu. Kemudian ini juga menggambarkan ada tentang mengenai bahwa seorang perempuan wanita tidak boleh berpergian tanpa muhrim, kan dikhawatirkan itu bisa menjadi fitnah, karena pada zaman dahulu banyak sekali perampok seperti itu. Jadi ini hadis yang tentang masalah perempuan harus tanpa pakai muhrim ini masih kontekstual. Artinya tergantung kondisi terkait masalah kondisi negara tersebut. Kalau seandainya Islam di Indonesia, kalau perempuan pergi 2 hari tidak masalah, asalkan ada izin suami, tidak perlu ditemani, karena kondisi kita masih aman. Beda zaman dahulu kan otomatis hal-hal yang seperti ini diwajibkan untuk ditemani, karena banyaknya orang-orang perampok di padang pasir seperti itu. Jadi itulah alasannya saya katakan ini kontekstual hadisnya. Berikutnya, hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafaztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakataini qabla zuhri wa rakataini ba'daha wa rakataini ba'dal maghrib fi baitihi wa qarataini ba'da isya fi baitihi wa rakataini qabla salati subhi wa kanat sa'ah la yadkhulu baylan Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Yahdatsani Hafsa annahu kana idza adzal mu'adzin ta'ala al-fajr salat rakataini. Dalam menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin berkata Hamad bin Zaid an Ayyub an Nafi' Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar itu kebanyakan dia radhiyallahu anhu karena yang diridhoi 2 orang, bapaknya Umar bin Khattab sekaligus anaknya Abdullah bin Umar. Makanya sering dikatakan dalam hadis Ibnu Umar pasti radhiyallahu anhuma seperti itu. Oke, lanjut terjemahnya. Berkata, aku menghafal sesuatu dari Nabi waktu salat zuhur sunnah 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudahnya, dan 2 rakaat sudah maghrib di rumah beliau.
dan 2 rakaat sudah salat Isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sudah sebelum salat subuh, dan pada laksananya asal tidak ada waktu senggang Nabi SAW. Hafsah menceritakan bahwasanya muadzin sudah memandangkan azan, pada fajar sudah terbit, beliau salat 2 rakaat. Ini menunjukkan antara hadis tadi yang sholat di rumah dengan hadis ini sinkron. Kenapa? Berarti Rasulullah sholat wajibnya di rumah, sholat wajibnya di masjid, tapi sholat sunnahnya dilaksanakan di rumah. Karena mungkin ini berdekatan pada zaman itu kan Nabi Muhammad SAW berdekatan sholatnya di rumah, sehingga beliau hanya sholat di rumah aja. Cukup beberapa langkah langsung ke rumahnya, karena terus terang kalau kita jalan-jalan ke Madinah, itu rumah beliau bersampingan dengan masjid seperti itu, Masjid Nabawi, sehingga kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah itu cukup sholat di rumah aja. Untuk sholat sunnah wajibnya di masjid seperti itu. Kalau beda sama sekarang, kalau kita sholat di rumah bisa jadi ketinggalan kita jamaah seperti itu. Oke, berikutnya yang terakhir ini, yang untuk bagian keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad hadatsana Amrun hadatsana Amrun bin Abi Salama anil Auza'i qala akhbarani Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id bin Musayyab ana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal muslim al muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa itabul janaz wa ijabatud da'wat tasmitul atash. Telah mendatangkan kepada kami Muhammad Adil Amr bin Abu Salama dari Al-Auza'i dari Ibnu Syihab mengabarkan kepada Sa'id bin Musayyab dari bahwa Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, hak seorang muslim itu ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Biasanya ada yang mengatakan hakul muslim al muslim situn, hakul muslim ada khamsun, itu terserah, macam-macam. Itu tergantung orang yang mendengarkannya, karena bisa jadi itu bermacam-macam, dalam artian tergantung siapa yang mendengarkan. Inilah contohnya hadis yang berbentuk bilabzi bil makna, meskipun berbeda lafaz tapi maknanya cuma satu. Itu hak seorang muslim. Yang berikutnya, jadi menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, mendoakan bersin, itu merupakan hak kita. Jadi orang memberi salam, ketika memberikan salam maka sunnah hukumnya, tapi menjawabnya jadi wajib. Menjenguk orang sakit tujuannya ialah memberikan kesenangan kepada beliau yang sakit. Mengiringi jenazah karena hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengiringi jenazah, kasihan mayatnya. Kemudian memenuhi undangan sama seperti menjawab salam. Kita memberikan undangan itu hukumnya sunnah, tapi menghadiri undangan merupakan wajib, khususnya untuk pernikahan, walimatul urus. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ditakutkan timbulnya fitnah seperti itu. Oke, berikutnya. Hadatsana Abu Ma'mar, hadatsana Abdul Waris, hadatsana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minan nasi min muslim tu'tafu lahu salasa lam yablughu al-hinsa illa adkhalallahu jannah bi fadli rahmati iyyahum. Telah menjang kepada kami Abdul Waris telah menjang kepada Abdul Aziz dari Anas berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tinggal wafat dari 3 anaknya yang belum balik kecuali Allah memasukkan diri dia dalam surga karena limpahan rahmat kepadanya. Hadis ini terkait masalah para anak-anak yang meninggal masih kecil, seperti itu, ada bayi, itu memberikan, makanya orang-orang tua dulu mengatakan
Kalau ketika ada yang meninggal anak kecil, mereka mengatakan bahwasanya insya Allah itu petunjuk jalanmu di surga. Itu maksudnya. Karena mereka tanpa dosa, insya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tuanya yang ditinggalkan. Itu maksudnya. Seperti itu. Tadi yang terlewatkan orang mendoakan bersin ya. Hak orang muslim itu mendoakan muslim. Jika ada orang bersin, maka kalian harus menjawabnya yarhamkallah. Orang yang mendengarkannya mengatakan yahdikumullah. Seperti itu. Oke, kita sambung. Ini terakhir ya, yang terakhir untuk bagian keempat. Hadatsana Abdurrahman bin Hammad akhbarana Ibnu Aun an Muhammad an Ummi Atiyah qalat tuwaffiyat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lana aghsalnaha thalathan aw khamsan aw aktsara. Oke, salam sekali lagi ya. Hadatsana Abdurrahman hadatsana Muhammad akhbarana bin Aun an Muhammad an Ummi Atiyah qalat tuwaffiyat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lana agsalnaha thalatha aw khamsan aw aktsara min dzalika inna ra'aitunna dzalika fa iza faragtunna fadhanni falamma faragna adhannahu fanaza'a min hikwihi izarahu wa qala ash'ir naha iyahu. Telah datang kepada kami Abdurrahman dari Aun dari Muhammad dan Ummi Atiyah, ia berkata ketika putra Nabi Muhammad SAW wafat, berkata kepada mandikanlah ia dengan memberikan air 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Jika kalian anggap ini perlu, bila kalian telah selesai beritahu aku. Ketika telah kami selesai, kami beritahu kepada beliau, maka beliau berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Ini gambaran terkait masalah mengurusi jenazah, bahwa yang dipakaikan ialah merupakan alasannya ini pakaian baju putih kain kafan seperti itu. Jadi inilah asal muasalnya penggunaan kafan, kemudian membandingkan jenazah, ada semua dalilnya. Inilah dalilnya seperti itu. Oke, jadi dua tema ini yang saya bahas terkait masalah sholat sunnah dan jenazah. Oleh karena itu semoga penjelasan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.